Atau aku sambil share screen nggak apa-apa deh? Kayaknya belum ada tuh Kak permintaan join. Bentar ya, saya cek dulu. Belum ya? Apa mental? Oh, baiklah. Oke, terlihat jelas ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, salam warahmatullahi kenal. Selamat malam wabarakatuh. semuanya. Oke, terima kasih banyak sudah berkenan untuk join ya pada malam hari ini. Nah, kebetulan memang sebetulnya kemarin itu banyak yang minta gitu kelas menulis CV untuk fresh graduate. Nah, cuman mungkin karena hari Minggu atau ada apa kegiatan lain ya, jadi tidak banyak nih malam ini yang ikutan join. Padahal sayang sekali ya, gratis ya. Nah, sambil kita untuk update-update ilmu ya, ternyata menulis tuh nggak cuma menulis sastra atau non-sastra, fiksi atau non-fiksi aja, tapi buat kita nih, fresh graduate yang mau cari pekerjaan juga, ada upayanya gitu ya buat menulis CV. Nah, kita di sini akan mempelajari bagaimana kita menguasai nih seni menulis CV untuk meraih karir impianmu. Jadi kita jangan menganggap bikin CV itu sulit, tapi kita harus menguasai seninya untuk menulis CV itu seperti apa. Dan yang paling penting adalah ketika seorang rekruter melihat CV kita, ada yang namanya aturan 6 detik, kesan pertama yang menentukan. Tahu nggak sih teman-teman kalau ternyata rata-rata perekrut itu hanya menghabiskan 6 detik untuk melihat sebuah CV sebelum memutuskan apakah dia mau lanjut baca atau enggak, atau diabaikan. Jadi ketika sebuah perusahaan buka lowongan pekerjaan, open loker, open recruitment, itu akan banyak sekali CV yang masuk, ratusan ya, bahkan ribuan gitu, apalagi kalau durasinya panjang. Nah, apakah semuanya dibaca satu persatu oleh rekruter? Ya kayaknya nggak ada waktunya ya, tapi lebih ke di-skimming gitu, di-skimming, scanning, asalkan tidak di-skip. Nah, makanya dari segi visual maupun, dari data-data yang paling atas gitu ya, di 6 detik pertama berikan kesan buat rekruter untuk dia langsung lanjut baca. Nah, oleh karena itu CV ini bukan sekedar daftar riwayat hidup. CV atau kurikulum vitae adalah dokumen untuk memasarkan diri kita, untuk menarik perhatian dan menonjolkan nilai terbaik. Nah, apa sih anatominya? Apa aja yang harus ada di dalam CV gitu. Yang paling pertama adalah kontak profesional. Pastikan nama lengkap ditulis dengan jelas. Ada nomor telepon, ada email profesional ya. Kalau misalkan dulu kita punya email, misalkan apa nih agitagaul@gmail.com gitu atau agitcantik gitu @gmail.com. Nah, diharapkan punya email profesional gitu ya untuk melamar pekerjaan. Ya udah pakai nama sendiri aja, gitavioli@gmail.com atau sesuai nama kita. Kemudian kalau ada LinkedIn ya, platform sosial media untuk mencari pekerjaan ya LinkedIn, disertakan linknya. Dan pastikan nomor telepon ini tuh mudah dihubungi, jangan sampai kita ngasih nomor telepon yang cuma bisa di WhatsApp aja, tapi nggak bisa ditelepon. Nah, anak sekarang banyak yang seperti itu ya. Bisanya cuma di WhatsApp, nggak bisa ditelepon. Nah, barangkali masih ada rekruter yang menghubungi via telepon. Kemudian sudah ada kontak profesionalnya, kita, tambahkan profil singkat atau summary. 2 sampai 3 kalimat padat yang menjelaskan siapa kamu, apa keahlian utamamu, dan apa yang bisa kamu tawarkan kepada perusahaan. Fokus pada tujuan karirmu. Kemudian jangan lupa masukin pendidikan yang relevan. Cantumkan kita dari kampus mana, jurusan apa, lulus tahun berapa. Masukin IPK kalau di atas
3,0. Nah, kalau di bawah 3,0 nggak perlu gitu dimasukkan IPK-nya. Kemudian daftar mata kuliah yang paling relevan dengan posisi yang dilamar. Kalau misalkan kita melamar posisi IT gitu ya, kita boleh memasukkan mata kuliah IT sebagai rekam jejak gitu ya, rekam jejak perkuliahan kita di Teknik Informatika, misalkan pernah membuat program apa, nah itu boleh dimasukkan. Kemudian kalau belum punya pengalaman, kita juga bisa memasukkan pengalaman magang, organisasi, project, atau volunteer. Nah, jelaskan peran dan kontribusimu secara ringkas dan terukur. Yang terakhir adalah skill unggulan ya. Bedakan antara hard skill. Hard skill itu menguasai software tertentu seperti Canva, CapCut, Adobe Premiere, apalagi Adobe Illustrator, Adobe Photoshop gitu ya. Kemudian bedanya dengan soft skill. Nah, kalau untuk soft skill yang komunikasi, kepemimpinan, memecahkan masalah, dan lain-lain. Nah, tadi sebagai seorang fresh graduate ya, kadang kita tuh suka mikir, aduh saya nggak punya pengalaman kerja, terus CV saya tuh isinya apa? Nah, banyak fresh grad yang merasa bingung karena belum memiliki pengalaman kerja formal. Tapi teman-teman jangan khawatir, pengalaman tuh bisa datang dari banyak sumber ya. Yang pertama, coba digali lagi, diingat-ingat lagi apakah pernah bikin project di kelas, baik di SMK maupun di S1 ya. Apakah ada project ya? Pernah nggak ya bikin apa gitu? Kalau saya dulu di SMK pernah bikin program misalkan, program laporan sederhana berbasis website. Nah, itu boleh banget loh dimasukin ke dalam CV kita. Seperti atau tugas akhir, proyek kelompok besar, atau penelitian yang relevan dapat menunjukkan kemampuanmu. Jelaskan tujuan proyeknya apa, kamu di situ sebagai apa, dan hasilnya bagaimana. Misalkan pernah juga bikin alat untuk mengolah sampah. Nah, ini kan banyak sekali kebermanfaatannya ya, jangan sampai itu nggak ditulis karena kita ngerasa, ah, nggak penting-penting banget gitu. Cuma nanti bisa diliatin, bentuk CV-nya seperti apa. Kemudian organisasi ya, kalau misalkan kita lulusan SMK, dan mau kerja dulu baru kuliah, boleh ditulisin pernah jadi anggota OSIS misalkan atau ketua OSIS. Nah, dijabarkan selama kita menjabat sebagai OSIS itu kita ngapain aja. Kemudian kalau di mahasiswa mungkin tergabung dalam anggota BEM atau unit kegiatan mahasiswa yang lain. Nah, boleh ditulisin kita sebagai apa, lalu posisinya apa. Dan apa namanya ya, dan penjabaran kita tuh pekerjaannya ngapain aja. Nah, selanjutnya kan kita juga sering nih ikutan ya sertifikasi online atau update skill pelatihan seperti misalkan kursus di Coursera atau platform lain ya Udemy dan lain-lain. Nah, ini boleh dimasukin sertifikat yang relevan. Oke, saya pernah, mendampingi ya seorang fresh graduate, dia mau melamar sebagai staf admin. Dia ini lulusan, manajemen layanan bisnis gitu ya, manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Tapi dia belum punya sertifikat online. Nah, kita langsung cari nih sertifikat online yang kira-kira gratis dan bisa selesai dalam berapa hari gitu ya. Waktu itu kita dapat dari Classwork atau apa gitu. Nah, dia ikutin pelatihannya, dia dapat sertifikat, jadi sertifikatnya ini bisa disertakan di CV-nya kalau dia udah menyelesaikan kelas, manajemen perkantoran itu tadi. Oke, jangan hanya menuliskan tugas kita aja waktu kita berkuliah atau sekolah ya, tapi tunjukkan juga nih dampak apa yang kita berikan menggunakan kata kerja aksi dan kuantifikasi kuantitasnya berapa. Kita bisa menggunakan metode STAR ya, situasi, tugas, aksi, dan result. Situation, task, action, result. Situasinya misalkan jelaskan latar belakang atau konteks kejadiannya apa. Terus tugas atau tantangan apa yang kamu hadapi, apa yang kamu lakukan untuk mengatasi tugas tersebut dan hasilnya apa. Misal contohnya kita, melamar untuk bagian konten bukan konten kreator, sosial media spesialis, misalkan sosial media spesialis. Sebelumnya kita pernah magang nih sebagai admin sosmed nih.
pernah magang dan terbukti, meningkatkan followers misalkan gitu. Jadi bisa kita tuliskan riwayat pekerjaan sebelumnya magang di PT A sebagai admin sosmed. Nah, terus di deskripsinya dituliskan, eee, ketika saya masuk ke PT ini jumlah follower baru 200 akun, kemudian saya melakukan inovasi-inovasi berupa schedule post, membuat video dan lain-lain ya, itu kan berarti kan tugas dan aksinya ya. Sehingga selama 3 bulan saya mampu meningkatkan jumlah follower menjadi 1.000 orang, misalkan seperti itu. Nah, jadi ada deskripsinya tuh nggak hanya sekadar deskripsi, tapi juga ada aksinya, ada hasilnya. Nah, kalian bisa juga menggunakan kata kerja pasif dan tidak spesifik ya, tidak menunjukkan, ini nih, misalkan kita hanya menulis bertanggung jawab atas pengaturan event. Nah, kalau kata-katanya gini doang nih, pasif ya, nggak spesifik. Pengaturan eventnya tuh ngapain gitu, ada nggak keberhasilannya, ada nggak yang menunjukkan inisiatif, kalian. Bisa juga diganti jadi gini, mengelola koordinasi 5 vendor untuk seminar nasional dengan 500 peserta sehingga tercapai efisiensi biaya 15%. Ini kan kegiatannya sama ya, sama-sama mengatur event. Nah, tapi kalau ditulisnya lebih detail seperti ini, menggunakan kata kerja aksi, ada angka yang terukur, ada hasilnya. Nah, ini lebih menarik gitu buat rekruter melihatnya. Kalau misalkan cuma, saya bertanggung jawab atas pengaturan event. Ya, semua panitia yang terlibat kan juga bertanggung jawab ya. Kamu tanggung jawabnya ngapain? Nah, dijelaskan secara detail. Mengelola koordinasi 5 vendor atau misalkan mengelola koordinasi antar vendor gitu juga nggak apa-apa. Untuk seminar nasional atau untuk event berskala kecamatan itu nggak apa-apa, it's okay gitu dengan pesertanya berapa orang, kemudian ada hasil apa lagi. Oke, selanjutnya, oh ya, teman-teman harus tahu ada 2 jenis CV ya. Ada yang namanya ATS friendly, ada juga, CV kreatif. Nah, di sini yang ATS itu biasanya untuk korporat, perusahaan besar, dan dia rekrutmen massal. Ada namanya applicant tracking system atau ATS. Jadi, CV kita tuh dimasukin ke dalam sistem, kalau misalkan dia terdeteksi ATS baru dibaca gitu sama si rekruternya. Nah, kalau CV kreatif, lebih ke teman-teman desain grafis, sosmed, pemasaran, marketing, dan lain-lain. Ini kapan menggunakannya? Ya tergantung posisi apa yang teman-teman lamar. Oke, yang harus dilakukan di CV kita adalah jangan lupa mau CV-nya bentuknya ATS, tulisan doang atau CV kreatif yang banyak desain-desainnya, tetap kita harus menyimpannya dalam format PDF ya. Jangan mentahnya, jangan format aslinya Word atau apa tadi, PowerPoint gitu. Tetap menggunakan PDF, apalagi kalau ngirimnya lewat email. Jadi kan, rekruter tidak perlu download, tinggal di-preview aja gitu, udah bisa dibaca. Kemudian gunakan font yang profesional seperti Arial, Calibri, Lato, atau Monstera. Dan semua font-nya itu harus konsisten ya, jangan beda-beda gitu. Kalau mau, pakai font yang berbeda, cukup 2 sampai 3 font aja, jangan semuanya beda-beda font-nya. Kemudian jangan lupa untuk periksa ejaan dan tata bahasa, diulang lagi baca CV-nya apakah sudah menarik atau belum. Lalu jangan lupa untuk menyesuaikan CV di setiap lamaran ya. Kalau sekarang ngelamar staf admin, besok ngelamar admin sosmed, besoknya ngelamar, finance. Ya kan banyak nih yang pengen coba semua lowongan. Nah, pastikan ini CV-nya tuh ya relate gitu sama apa yang dilamar. Kemudian apa yang harus dihindari? Nah, foto ya teman-teman ya, jangan pakai foto selfie atau tidak profesional. Pastikan fotonya formal, pakaiannya rapi, backgroundnya polos, hindari gaya santai atau selfie. Lalu hobi yang tidak relevan itu nggak perlu dicantumkan gitu. Tidak perlu mencantumkan hobi rebahan atau nonton drakor, nggak ada faedahnya gitu ya untuk rekrutmen. Nah, kalau ada hobi yang relevan seperti fotografi atau desain itu boleh dicantumkan. Atau berbohong atau melebih-lebihkan skill. Nah, jujur aja sama kemampuan kalian karena rekruter tuh bisa
menguji skill tersebut gitu dan kalau nggak jujur sekali, sayang gitu akan merusak reputasi kita. Kemudian tidak perlu juga ya menginformasi, pribadi berlebihan, kayak sekarang ternyata tuh udah nggak penting-penting banget nulisin agamanya apa, atau status pernikahan. Bahkan ada sebagian, eee, calon karyawan ya yang tidak mencantumkan tanggal lahir di CV-nya. Jadi biar nggak kedetek umur, karena kan mostly banyak sekali lowongan yang di bawah 30 tahun ya. Nggak masukin tanggal lahir nggak apa-apa sih gitu, karena nanti juga akan diminta KTP kalau misalkan memang sudah lanjut ke tahap berikutnya. Oke, nah ini ya bisa divisualisasikan, jangan sampai CV kita berantakan. Oke, kita boleh contoh CV. Udah ganti belum ya screen-nya? Sudah, sudah Kak. Word ya, Kak? Iya, tadi Word. Oke, ini ya. Nah, contohnya ya, teman-teman bisa lihat di sini ada foto ya, foto profesional, lalu nama lengkap. Nah, jangan lupa ini kontak kita yang aktif semua ya. Di sini ada email, nomor telepon, lalu LinkedIn. Nah, kan ada yang mencantumkan alamat atau domisili juga boleh ya. Boleh ditambahkan sini misalkan alamat atau domisili. Nah, sudah banyak yang tidak mencantumkan tanggal lahir lagi sih di sini. Kemudian summary ya, deskripsi singkat. Jadi 6 detik pertama nih, rekruter akan membaca lulusan apa, pengalamannya apa. Nah, bisa kerja sesuai yang dilamar atau enggak. Kemudian pendidikannya, nah di sini pendidikan terakhir aja cukup teman-teman. Kalau misalkan SMK ya SMK saja cukup, SMA ya. Kemudian kalau S1 saja juga nggak apa-apa. Kalau misalkan mau melamar S2 maka dilampirkan keduanya ya, S2 dan S1-nya dilampirkan. Nah, ada nama kampusnya, ada jurusannya. Kalau IPK-nya di atas 3 baru dituliskan ya. Kalau kalau di bawah 3 nggak perlu dituliskan. Dan periode perkuliahan. Kalau kita 4 tahun, tulis periode perkuliahannya. Tapi kalau lebih dari 4 tahun tidak perlu ditulis, nggak apa-apa. Kemudian, nah pengalaman ya. Pengalaman ini kalau magang, kemudian volunteer, lalu apalagi internship dan lain-lain, ini boleh banget ya dituliskan. Periodenya kapan, kemudian organisasi, walaupun hanya sesederhana wakil ketua di Karang Taruna, nggak apa-apa, yang penting dijabarkan kita ngapain aja. Mengkoordinasi dan mewakili kepentingan organisasi. Itu kan keren loh, berarti kan dari segi komunikasi, kolaborasi, juga udah bertanggung jawab nih, kelihatan tanggung jawabnya di sini gitu. Nah, pelatihan-pelatihan juga dicantumkan. Tadi ini hard skill ya, kemampuan teknik ini masuk ke hard skill, ini masuk ke soft skill. Kalau mau dimasukin sertifikat, teman-teman bisa seperti ini ya. Misalkan tambah sertifikat apa nih? Sertifikat administrasi ya, administrasi perkantoran misalkan gitu ya. Nah, ini kan beda nih fontnya. Ini Times, ini Arial. Oke, kita ganti jadi Times aja ya. Nah, teman-teman kalau misalkan mau langsung nge-link ke sertifikatnya, ini tinggal di blok, klik kanan, terus link ya. Nah, linknya ini masukin nih, link Google Drive, link Google Drive dari si sertifikat itu tadi. Oke, demikian teman-teman. Kita kembalikan ke Kak Dinda ya. Baik, terima kasih Kak Agita atas materinya yang daging banget ya. Khususnya untuk teman-teman fresh graduate yang mungkin emang bingung banget harus mulai bikin CV itu dari mana. Terima kasih banyak Kak Agita sekali lagi atas pemaparan materi yang jelas dan inspiratif banget. Bener-bener to the point banget gitu.
Nah, teman-teman, kita telah sampai pada sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan kepada Ibu Agita. Boleh raise hand dan jangan lupa memperkenalkan diri. Atau semisal teman-teman emang malu buat ngomong, boleh banget di pertanyaannya ditulis di kolom chat ya. Nanti saya bantu bacakan. Nah, ini ada pertanyaan nih Kak Agita dari Bapak Keluarga Musyawir. CV itu bagusnya kira-kira berapa halaman ya Kak? Oke, langsung dijawab aja ya Kak Dinda ya. Kalau sesuai tren ya, trennya sekarang memang hanya satu lembar, CV satu lembar, bener-bener yang satu lembar. Jadi kalau tadi itu terlalu panjang di bagian magang-magang-magang itu tadi ya, magangnya banyak banget kan. Nah itu sebetulnya bisa disingkat lagi, terus di organisasi juga tadi lebih banyak juga tuh, itu bisa disingkat lagi. Kalau bisa dibuat satu lembar, tapi maksimal banget ya 2 lembar masih oke sih. Nah, udah dijawab. Oh, ada yang minta template CV ini. Mohon maaf. Ada yang minta template CV-nya. Oke, template CV kita kirimnya gimana nih, Kak? Bisa nggak sih kirim ke ini, ke mana namanya, chat ya? Coba ya. Oh, nggak bisa dikirim ke chat, Kak. Paling nanti aku kirim ke drive dulu deh, bentar. CV ya.